Halo semua, sekarang saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @walensky10 dengan judul Kangen. Ibu, aku mau pulang. Semarang 2004. Hartati melangkah tergesa-gesa menuju pintu keluar bandara. Sesekali kakinya terbentur kopernya sendiri yang dia bawa secara sembarangan. Sesampainya di luar, dia dengan gelisah melihat ke sekeliling area penjemputan. Matanya sibuk mencari sesuatu. Bu Hartati, terdengar suara sayup-sayup memanggilnya di antara deretan mobil penjemput. Hartati melambaikan tangannya, lalu bergegas menghampiri pria yang memanggilnya. "Ayo Pak Dedi, kita lanjut berangkat," pinta Hartati pada pria itu. Tak lama, mobil pun bergerak pergi. Hartati yang duduk di belakang supir nampak sibuk menelepon seseorang. Tapi baru beberapa saat dia bicara di telepon, tangisnya pun pecah. "Ya Allah, Dias, ya Allah." Dia menangis tak terkendali. Pak Dedi, sang sopir mobil sewaan, nampak memperhatikannya dari kaca spion. "Maaf Bu, bukan maksud lancang. Tapi ibu kenapa nangis?" tanya Pak Dedi. Hartati tidak langsung menjawab, malah tangisnya semakin keras, histeris dan pilu. Pak Dedi cuma bisa diam, tapi dia merasakan kepedihan yang amat dalam dari tatapan tangis Hartati. Lalu tiba-tiba Hartati berucap, "Anak saya meninggal Pak." "Dias, anak saya yang meninggal," ujarnya sambil sesegukan. "Innalillahi ya Allah, sabar ya Bu, saya turut prihatin," jawab Pak Dedi sambil melirik ke arah Hartati. Tangisan Hartati malah semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya dia kelelahan dan hanya bisa diam termenung menatap keluar jendela mobil. Hartati adalah wanita yang bekerja sebagai seorang TKI di negara Timur Tengah. Baru 2 tahun dia bekerja di sana, meninggalkan suaminya Lasmo dan kedua anaknya Dias dan Intan yang masih kecil demi penghidupan yang lebih layak. Dan baru beberapa hari yang lalu ia mendapat kabar bahwa Dias, anak pertamanya, sakit DBD dan dirawat di rumah sakit. Secepatnya dia pulang kembali ke tanah air dengan perasaan was-was dan khawatir. Dia berharap kepulangannya dapat membuat Dias anaknya cepat sembuh. Tapi Tuhan menentukan lain. Dia menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat bertemu dengan ibunya. Kini Hartati cuma bisa meratapi kepergian putra kesayangannya itu. Dia pingsan berkali-kali selama proses pemakaman anaknya berlangsung. Dia merasa sangat bersalah karena tak berada di samping anaknya saat dia butuhkan. "Sabar ya Bu, ikhlaskan Dias pergi. Ini semua sudah kehendak dari Allah. Lebih baik kita doakan supaya dia senang di sana," ucap Lasmo sambil membelai rambut istrinya. "Ini semua salahku Pak, dia maafkan ibu nak," jawab Hartati sesegukan. Lasmo hanya terdiam sambil memandangi istrinya. Hatinya juga ikut hancur, tapi dia tak ingin menunjukkannya, karena sebagai pemimpin keluarga dia harus terlihat kuat. Beberapa hari Hartati terus meratap. Lasmo tak mencegahnya. Dia memang sengaja membiarkan istrinya meluapkan seluruh kesedihannya. Dia yakin seiring berjalannya waktu istrinya akan bisa merelakan kematian Dimas. Tapi ternyata Lasmo salah. Makin hari sikap dan perilaku Hartati makin aneh. Dia sering bertingkah seolah-olah dia masih hidup. "Pak, dia sudah bangun belum? Ini aku buat sarapan nasi goreng kesukaannya," ucap Hartati pada suatu pagi. "Ya Allah Bu, Dias kan sudah..." Belum selesai Lasmo menjawab, istrinya berteriak memanggil sambil masuk ke dalam kamar Dias. "Dias, bangun nak, sarapan dulu. Ibu masak nasi goreng kesukaan kamu," ujar Hartati di dalam kamar. Lasmo bergegas menyusul. Lalu tak lama kemudian terdengar tangisan Hartati dari dalam kamar. "Pak, aku kangen Dias Pak, aku kangen," ucap Hartati di antara tangisannya.
Lasmo menarik napas dalam-dalam sambil berusaha menenangkan istrinya itu. Iya bu, aku juga kangen. Tapi kalau kamu terus begini, dia juga akan ikut sedih di sana, ujar Lasmo pelan sambil membelai-belai rambut istrinya. Aku cuma pengen ketemu dia sekali lagi pak. Aku mau minta maaf. Aku salah pak, jawab Hartati sambil meratapi pilu. Dan begitulah selama beberapa hari. Kejadian seperti itu terus berulang, hingga akhirnya Hartati jatuh sakit. Dalam sakitnya dia sering mengigau memanggil-manggil nama Dias. Lasmo sangat sedih dengan kondisi yang dialami istrinya itu. Dokter puskesmas bilang kalau sebenarnya fisik Hartati tak mengalami masalah, tapi mentalnya kini dalam kondisi labil. Bila tidak segera mendapatkan bantuan, jiwa Hartati bisa terganggu. Lasmo cuma bisa termenung. Dia tahu bahwa istrinya butuh pertolongan segera. Tapi membawa istrinya ke seorang psikiater membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan besar untuk ukuran dirinya yang hanya petani biasa. Bagaimana keadaan istrimu, Mo? Tanya Pak De Sumirat, pamannya yang sore itu datang berkunjung ke rumah Lasmo. Ya begitulah Pak De. Setiap hari kerjaannya cuma melamun dan menangis. Dia belum bisa mengikhlaskan Dias pergi, jawab Lasmo pelan sambil menghisap sebatang rokok di tangannya. Lah terus kerjaannya gimana? Kapan dia balik Arab lagi? Tanya Pak De Sumirat lagi. Gak tahu Pak De. Tapi kemarin majikannya telepon. Sepertinya Hartati diberikan dispensasi khusus sampai kondisinya benar-benar pulih, jawab Lasmo lagi. Pak De Sumirat manggut-manggut lalu kembali bertanya. Lalu sudah kamu bawa berobat kemana? Ucapnya singkat. Kemarin sudah ke puskesmas, tapi dokter bilang Hartati harus dibawa ke psikiater di kota. Lah aku duitnya dari mana? Jawab Lasmo memelas. Sepertinya istrimu merasa sangat bersalah atas meninggalnya Dias. Pasti sangat berat buat dia untuk memaafkan dirinya sendiri, ujar Pak De Sumirat dengan nada bijak. Betul Pak De, sudah berkali-kali aku nasihati dan kasih pengertian, tapi kerinduannya kepada dia sangat dalam. Itu yang membuat situasi makin sulit, jawab Lasmo panjang lebar. Kamu yang sabar ya Mo, mudah-mudahan Hartati baik-baik saja. Pak De Sumirat coba menenangkan. Selang beberapa hari kemudian, kondisi Hartati mulai pulih. Lasmo sangat senang, apalagi istrinya itu sudah tidak pernah menangis lagi. Sepertinya kondisi mental istrinya mulai stabil. Tapi sekali lagi, dugaan Lasmo meleset. Dia terkejut ketika suatu hari istrinya menyampaikan sesuatu permintaan yang aneh. Pak, aku mau kita pergi ke tempat Mbah Karsim, ucap Hartati pada suatu hari. Lah, mau apa ke sana, Bu? Jawab Lasmo terheran-heran. Kamu ingat nggak waktu anaknya Juragan Slamet dibunuh orang? Nah, dia minta bantuan Mbak Karsim untuk memanggil arwah anaknya agar bisa tahu siapa yang telah membunuhnya. Jelas Hartati panjang lebar. Lasmo makin bingung. Lalu Hartati kembali menjelaskan. Kita juga bisa minta tolong Mbah Karsim untuk memanggil arwah Dias. Dengan begitu kita bisa bertemu, melepas kangen dan meminta maaf. Walah jangan ngawur Bu, gak bener itu, aku gak mau, jawab Lasmo tegas. Mendengar jawaban Lasmo, Hartati malah menangis, langsung masuk ke dalam kamar. Lasmo jadi serba salah. Di satu sisi dia paling enggan berurusan dengan hal-hal gaib, tapi di sisi lain dia tak ingin mengecewakan istrinya. Akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, Lasmo ambil keputusan. Baiklah Bu, aku mau. Tapi untuk kali ini saja, ucap Lasmo. Hartati berhenti menangis. Dia amat gembira usulannya disetujui oleh suaminya itu. Keesokan harinya, Hartati dan Lasmo pergi ke tempat Mbah Karsim. Mbah Karsim adalah seorang paranormal yang tinggal di desa sebelah. Rumahnya tepat berada di tepi alas gareng, sebuah hutan kecil yang terkenal angker. Singkat cerita, kini Lasmo dan Hartati telah duduk berhadap-hadapan dengan Mbah Karsim. Jadi begitu Mbah, saya minta tolong supaya bisa ketemu Dias, pinta Hartati pada Mbah Karsim. Mbah Karsim manggut-manggut pelan. Iya, aku mengerti.
Tapi pemanggilan arwah itu bukan hal sembarangan loh. Ini bukan buat main-main, jawab kakek tua itu. Hartati dan Lasmo saling berpandangan. Lalu Hartati kembali bicara. Kami paham, Mbah. Tapi bagi kami ini sangat penting. Kami cuma mau ketemu sekali saja. Sebentar saja, Mbah, ucapnya memohon. Hartati dan Lasmo saling pandang. Lalu Hartati kembali bicara. Kami paham, Mbah. Tapi bagi kami ini sangat penting. Kami cuma mau ketemu sekali saja. Sebentar saja, Mbah, ucapnya memohon. Lama Mbah Karsim diam tak menjawab. Ia seperti sedang menimbang-nimbang, tapi akhirnya dia berucap, baiklah, aku bantu kalian. Tapi ada beberapa syarat yang harus kalian sediakan dan penuhi, ucapnya pelan. Hartati gembira mendengar ucapan Mbah Karsim. Lalu menjabat tangan kakek itu sambil berucap, matur nuwun, Mbah, terima kasih. Nanti pasti kami siapkan semua syarat-syaratnya, ucap Hartati dengan nada senang. Dan akhirnya beberapa hari kemudian menjelang tengah malam, Hartati dan Lasmo kembali ke rumah Mbah Karsim dengan membawa beberapa benda sebagai syarat ritual. Mereka lalu diajak Mbah Karsim ke alas gareng yang berada persis di belakang rumah kakek tua itu. Menurut penuturan Mbah Karsim, alas gareng merupakan salah satu pintu gerbang menuju alam gaib. Kini mereka telah duduk beralaskan tikar pandan di depan dua buah pohon randu besar yang berdiri sejajar bagaikan sebuah pintu gerbang. Mbah Karsim duduk bersila di hadapan sesaji, bakaran dupa dan kemenyan, serta beberapa barang kesayangan milik dia semasa anak itu hidup. Di belakangnya nampak Lasmo dan Hartati duduk bersila dengan hikmat sambil terus memperhatikan semua yang dilakukan oleh Mbah Karsim. Sebelum memulai, kakek itu memberitahukan beberapa hal kepada Lasmo dan Hartati. Nanti kalau dia sudah muncul, jangan sekali-kali kalian bersentuhan dengannya, ucap Mbah Karsim. Memangnya kenapa, Mbah? Tanya Lasmo penasaran. Mbah Karsim kemudian menjelaskan lagi. Kalian dan dia sudah berbeda alam. Jiwanya bukan bagian dari dunia ini lagi. Tubuh kalian akan sakit bila bersentuhan dengannya. Lasmo dan Hartati cuma bisa manggut-manggut mendengar penjelasan dari Mbah Karsim barusan. Lalu ritual pemanggilan arwah pun dimulai. Mbah Karsim menambahkan taburan kemenyan di atas tungku. Baunya yang menyengat langsung tercium menusuk hidung. Kemudian dia pun mulai memanggil. Aku memanggil jiwanya Dias, anaknya Lasmo dan Hartati. Perhatikan wujudmu, datang ke sini. Mbah Karsim terus memanggil berulang-ulang kali sambil terus menaburkan kemenyan pada tungkunya. Lasmo dan Hartati terus menyimak tanpa berani mengeluarkan suara. Lalu beberapa saat kemudian, angin dingin berhembus dari arah pohon randu menerpa ketiga orang itu. Suasana terasa lain, makin mencekam. Lalu tiba-tiba, bola kesayangan Dias yang sengaja dibawa bergerak dengan sendirinya. Lasmo dan Hartati kaget tak percaya dengan apa yang dilihatnya.